Oke. Jadi teman-teman, secara garis besar yang terjadi di luaran sana adalah banyak teman-teman kita yang terjebak dengan yang namanya dieters dilemma. Dieters dilemma itu apa? Dieters dilemma itu sebenarnya adalah suatu siklus yang seperti yang tadi malam kita bahas itu nggak berujung teman-teman ya. Jadi desire to lose weight, pengen banget turun berat badan. Aduh ini gimana sih, unhappy dengan kondisi tubuhnya. Jadi merasa nggak bahagia dengan kondisi tubuhnya, udah merasa capek, udah merasa stuck, udah merasa kayaknya saya harus pengen segera diet deh. Jadi dia memutuskan dan keinginan untuk segera diet itu muncul dalam dirinya. Kemudian dia coba mulai dengan diet. Nah, secara definisi teman-teman, diet itu adalah pengaturan pola makan. Entah kenapa, makin ke sini itu jadi ngurangin makan. Jadi kalau orang, kenapa sih lu kan udah ideal, udah kurus, kenapa masih diet lah? Diet kan memang bukan kurangi makan. Jadi kalau teman-teman mau naikin berat badan, teman-teman mau maintain berat badan, teman-teman mau turun berat badan, namanya diet juga, guys. Makanya ada yang namanya diet untuk orang sakit. Misalnya apa? Diabetes. Diet untuk orang diabetes. Kemudian diet orang yang mau operasi. Ada dietnya juga. Jadi bukan untuk turun berat badan. Terus untuk anak-anak juga ada dietnya. Ya, diet untuk yang anak yang ADHD atau hyperaktif atau diet dengan anak dengan kondisi terspesial juga ada dietnya. Jadi semua yang berkaitan dengan pengaturan pola makan itu dikatakan diet. Nah, di sini nih di Indonesia akhir-akhir ini dikatakan dengan namanya pengurangan makan. Jadi kalau udah diet pasti ngurangin makan. Sehingga ada orang yang pengen dapetin turun berat badan dengan banyak makan, aneh lah. Katanya diet. Kan biasa ada meme-nya tuh. Lah kenapa makan ini katanya diet. Padahal diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan. Nah, ketika mereka mengurangi makan, akibatnya apa? Mereka justru dalam tanda kutip itu menyiksa tubuhnya dengan craving, pengen makan-makan. Aduh, ini kenapa sih gini amat ya diet dan segala macamnya. Yes, mereka akan turun berat badan setelah itu, tapi setelah mereka dapetin turun berat badan, mereka loss of control, overeating. Kenapa? Karena balas dendam. Kemarin kan udah berhasil turun 2 kilo nih. Sekarang saatnya balik lagi ke pola makan yang lama, balik lagi nggak olahraga, balik lagi. Pokoknya semuanya balik lagi ke gaya hidup yang lama. Dan akhirnya naik lagi berat badannya. Setelah naik lagi berat badannya, aduh kayaknya saya pengen diet deh. Gitu aja terus. Kemudian teman-teman semua, tanpa kita sadari, kita seringkali terjebak dengan yang namanya body weight ini. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengacu pada angka di timbangan, seringkali progresnya itu ups and down, ya, naik turun, sehingga kita merasa bahwa lah, kenapa nggak turun-turun sih? Kenapa ada naik sih? Itu normal dan wajar, teman-teman. Ya, apalagi buat teman-teman wanita, fluktuatif timbangan itu udah pasti sering terjadi. Kenapa? Karena teman-teman wanita kadang ada fase-fase premenstruasi, PMS, terus ada fase-fase lagi menstruasi. Bahkan kita kadang tanpa kita sadari, misalnya di akhir pekan atau Sabtu Minggu atau di hari-hari daily activity, kita terlalu banyak makan garam, sodium intake kita terlalu tinggi, terus kita misalnya terlalu banyak makan karbo, ya berat badan pasti naik, teman-teman. Perutnya jadi agak maju, bloat gitu, ya itu normal aja, wajar, ya. Jadi, tapi kadang orang tuh ngerasa bahwa yang namanya turun berat badan itu turun terus, padahal enggak, ya. Jadi, ketika teman-teman menghadapi progres penurunan berat badan dan teman-teman datanya itu adalah kadang naik, terus tiba-tiba turun, tetap, terus naik, turun lagi, ya itu wajar, normal teman-teman. Dan memang itu itu realitanya yang terjadi. Ekspektasi kita adalah turun berat badan itu garis linier. Jadi mulai
hari ini teman-teman harus pahami bahwa yang namanya turun berat badan nggak harus selalu turun terus. Pasti akan ada fasenya up and down. Ya, itu normal dan wajar aja. Yang penting teman-teman tetap lakukan progres dari program teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman semua, karena ketika teman-teman lagi dalam progres diet dan teman-teman turun berat badan, tubuh itu akan dalam kondisi survival mode atau melawan. Nggak bisa nih kata tubuh. Kalau kalorinya dikit, kalorinya defisit terus, kemudian olahraganya banyak, aktivitas fisiknya banyak, saya jadi ngeluarin banyak energi. Sementara yang masuk dikit, yang masuk defisit. Makanya tubuh ketika kita lagi program weight loss akan segera meningkatkan hormon lapar. Hormon ghrelin-nya ditingkatin. Hormon leptin yang untuk rasa kenyang diturunin. Supaya apa? Supaya kita makan lagi. Ini adalah salah satu mekanisme tubuh untuk melawan apa yang kita lakukan. Ya. Sehingga akan ada satu momen di mana kita muncul yang namanya istilah metabolic adaptation. Nah, itu akan kita jelaskan nanti next berikutnya. Tapi intinya adalah secara sederhana tubuh nggak akan membiarkan kita kelaparan atau dalam tanda kutip defisit kalori dalam program diet kita. Karena kan kita kan merancang dalam diet pengaturan pola makan ini kan kita merancang tubuh kita merasakan defisit kalori, melakukan defisit kalori sehingga kalori masuk sedikit, kalori yang keluar banyak, dan kita bisa turun berat badan. Akan ada momen di mana tubuh akan melawan balik dan nggak bisa terus-terusan. Harus, makanya akan naik berat badannya, terus rasa laparnya akan ada, kemudian komposisi tubuh udah mulai berubah, kemudian tingkat kepuasan ataupun rasa lapar juga akan mulai namanya tidak seimbang dan segala macamnya. Nah, intinya adalah itu disebut dengan istilah metabolic adaptation dalam tubuh kita ketika kita dalam progres penurunan berat badan. So, what happened? Nah, apa yang terjadi? Kita bahas di artikelnya. Jadi teman-teman, the different stage of losing weight terkait fat loss dan weight loss. Jadi ini terbitan artikel tanggal 18 Mei 2021. Saya besarkan dulu. Nah, besar. If you're like most people, you may be eager to know when you can expect to see result after embarking on your weight loss journey. Yes, benar. Semua orang pengen banget dapetin progres penurunan berat badan dengan cepat dalam perjalanan dietnya. Ya, semuanya pengen cepat, seakan-akan semuanya lupa bahwa ketika mereka dari berat badan ideal atau berat badan awalnya ke berat badan yang sekarang, itu prosesnya banyak, prosesnya lama, tapi mereka pengen turun berat badannya cepat. Ya, jadi mereka amnesia dengan apa yang sudah mereka makan selama ini, amnesia dengan pola makan mereka, amnesia dengan lupa ingatan dengan semua yang sudah mereka lakukan. Tapi seketika mereka program diet, mereka mengharapkan turun berat badan tuh dengan cepat, instan, dalam satu malam tuh bisa turun 3 kilo, 4 kilo. Nah, jadi memang it's normal teman-teman. Banyak teman-teman kita yang merasa seperti itu. Ya. At the same time, you may also want to know whether the weight you are losing is coming from fat rather than muscle or water. Tapi di sisi lain teman-teman, banyak orang yang bertanya-tanya juga, ini kita turun berat badan, yang turun ini lemaknya, ototnya, airnya, atau apa sih sebenarnya? Nah, artikel ini akan membahas tentang stage of weight loss. Jadi tahapan dari penurunan berat badan yang seringkali kita alami ketika kita melakukan program diet atau pengaturan pola makan. Ya, jadi teman-teman ada beberapa stage of weight loss atau tahapan dari penurunan berat badan. Tapi biasanya yang terjadi secara garis besar itu 2 tahapan. Tahapan pertama adalah rapid weight loss, jadi turun berat badan dengan cepat, diikuti dengan slower weight loss, penurunan berat badan dengan lambat,
sampai akhirnya longer period of weight loss. Jadi penurunan berat badan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tahapan satu adalah rapid weight loss, teman-teman. Tahapan pertama ini adalah ketika teman-teman turun berat badan dan teman-teman merasakan kok kayaknya perubahan ini terjadi kurang lebih 4-6 minggu. Jadi kalau teman-teman diet, pengaturan pola makan dalam 1 bulan, itu teman-teman masih dalam kondisi rapid weight loss, penurunan berat badan dengan cepat. Teman-teman yang timbang hari ini, teman-teman yang timbang nanti hari keempat, teman-teman yang timbang hari keenam, teman-teman akan merasakan bahwa program weight loss yang teman-teman lakukan itu mendapatkan hasil yang signifikan. Kenapa? Karena gap jomplang dari pola makan yang sebelumnya bisa 2.000 kalori, 3.000 kalori, bahkan teman-teman bisa nyentuh 4.000 kalori, tiba-tiba drop sampai 1.500-an atau 1.600-an kalori di program kita ini. Jadi drop jauh banget, itu membuat penurunan berat badan teman-teman sangat cepat. Rapid weight loss, ya. Dan most of the weight loss is the stage come from carb stores, protein and water, and to a lesser extent body fat. Nah, yang turun ini biasanya lebih banyak terjadi akibat karena penyimpanan karbohidrat yang sudah terjadi sebelumnya, kemudian beberapa protein, dan bahkan air juga turun, teman-teman. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Ketika teman-teman terlalu banyak mengasup lemak dan mengasup gula, mengasup kalori yang tinggi, itu semuanya akan disimpan ke jaringan tubuh kita. Kecuali protein. Protein yang teman-teman makan, kalau kelebihan, kalau udah nggak diperlukan lagi oleh tubuh, itu akan dibuang. Sementara kalau lemak dan karbohidrat, itu akan disimpan ke tubuh kita. Ya, kalau terlalu banyak makan gula, maka akan dirubah menjadi glikogen. Glikogen itu akan disimpan di otot dan di hati, di liver. Kemudian kalau lemak ketika masuk dalam tubuh, itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, disimpan juga di jaringan lemak. Nah, ketika teman-teman melakukan program diet, kebanyakan yang akan dikeluarkan terlebih dahulu untuk membakar energi adalah gula atau glikogen yang disimpan di hati dan glikogen yang disimpan di otot. 1 gram glikogen, teman-teman, itu bisa mengikat berapa mili air. Sehingga ada orang yang ketika turun berat badan, glikogennya diambil sebagai energi, otomatis air yang diikat juga akan dilepaskan. Makanya ketika teman-teman turun berat badan, kebanyakan yang turun itu kebanyakan yang hilang itu adalah dari glikogennya, gula yang disimpan di otot dan di hati, kemudian air di tubuh kita juga hilang juga karena tadi yang diikat oleh glikogen. Nah, weight loss tend to occur more rapidly in people who follow a low carb or keto diet. Dan biasanya ini terjadi pada orang-orang yang program dietnya itu adalah yang low carb, jadi karbohidratnya yang asupan karbohidratnya rendah banget, atau teman-teman yang melakukan keto diet, dan those who follow a low fat diet as they deplete their body's carb store faster along with water. Nah, ini biasanya terjadi pada teman-teman kita yang melakukan program diet seperti itu. Nah, however, teman-teman, in the long term, the research remain mixed as to whether a low carb or keto diet offer an advantage for overall weight loss over a low fat diet. Tapi ada juga beberapa penelitian yang bilang bahwa kombinasi program diet yang dilakukan biasanya juga bisa menyebabkan hasil penurunan berat badan dengan cepat di minggu-minggu awal programnya. Ya, factors other than diet, including your age, sex, starting weight, and physical activity level, can also influence your rate of weight loss. Inilah, teman-teman, yang kadang orang suka lupa dan banding-bandingin hasil programnya dengan hasil program orang lain. Mereka lupa, yang pertama adalah umur, mereka lupa dengan jenis kelamin, mereka lupa dengan starting weight. Orang yang starting weight-nya, misalnya program dietnya mulai di angka 80, dengan orang yang starting weight-nya mulai di angka 55, itu beda banget hasilnya. Sehingga dalam program diet ini, pastikan teman-teman untuk membandingkan hasil teman-teman dengan hasil teman-teman sendiri. Nggak perlu lihat hasil bandingan dengan hasil orang lain, terus nggak perlu banding-bandingin, lah kok dia lebih cepat daripada saya, karena
banyak faktor, teman-teman. Dari umur, terus jenis kelamin, starting weight, berat badan awal, physical activity level, ya, olahraga juga menentukan. Ada orang yang olahraga yang low intensity, ada olahraga yang cardio, ada orang yang olahraganya yang body weight training, angkat beban, strength training, dan segala macamnya. Ada juga orang yang hanya fokus dengan pola makan, tapi tetap nggak bisa olahraga. Misalnya dalam kondisi medis yang memungkinkan mereka nggak boleh olahraga. Jadi hal-hal yang seperti ini juga akan berpengaruh terhadap proses penurunan berat badan teman-teman. Bahkan ada artikel yang bilang, teman-teman, terlalu sering gonta-ganti program diet itu juga bisa menyebabkan pengaruh dalam progres penurunan berat badan teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sering berpetualang dengan program diet, wah, itu cenderung teman-teman punya potensi lebih sulit untuk turun berat badan dibanding orang-orang yang nggak pernah ikut dan program diet gitu. Jadi cuma sekali doang terus ikut dan akhirnya bisa dapetin hasil. Nah, sebagai contoh teman-teman, laki-laki itu lebih cepat turun berat badan dibanding dibanding wanita. Dan orang-orang yang dewasa, older adult, may lose weight quicker than their younger counterparts, although some of this weight loss may be muscle. Ya, dan orang-orang dewasa biasanya lebih cepat turun berat badan, tapi biasanya yang turun itu adalah massa ototnya, lemak sama airnya kurang. At the same time, you are likely to lose weight quicker if you have a higher starting weight and exercise more frequently. Nah, di sisi lain teman-teman, orang-orang yang dalam tanda kutip obesitas 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo, itu akan merasakan stage atau tahapan penurunan berat badan dengan cepat daripada orang-orang yang mulai diet programnya itu di berat badan mendekati ideal. Misalnya, saya pengen cuma turun 5 kilo, saya cuma pengen turun 3 kilo. Nah, itu lebih lambat biasanya daripada teman-teman kita yang obesitas yang 100 kilo, yang 90 kilo, yang 80 kilo, itu bisa turun berat badan dengan cepat. Bahkan di beberapa program sebelumnya, teman-teman, ada orang yang bisa turun 7 kilo, 6 kilo dalam waktu 10 hari. Karena starting weight-nya, berat badan awalnya itu bisa menyentuh angka 80 kilo, 90 kilo. Nah, it's normal. Ya, terus setelah teman-teman merasakan penurunan berat badan dengan cepat, teman-teman akan masuk ke tahapan slow weight loss. Nah, di fase ini atau di tahapan ini, teman-teman akan merasa bahwa ini kok kayaknya nggak ada perubahan sama sekali ya. Slower rate gitu. Jadi pelan sekali. Tapi sebenarnya teman-teman, it primarily comes from body fat. Generally after 6 weeks and beyond. Biasanya terjadi setelah kita masuk fase 6 minggu. 6 minggu atau 1 bulan lebih dalam program diet yang kita lakukan, itu kita akan merasakan penurunan berat badan yang lambat, tapi body fat atau lemak di tubuh kita yang berlebih, itu udah mulai berkurang. Ya, makanya disarankan memang untuk melihat progres teman-teman dalam program diet, teman-teman juga butuh lingkar tubuh, bukan hanya sekedar angka di timbangan. Nah, at the times you may experience a weight loss plateau during which you experience little to no weight loss. Bahkan teman-teman merasa bahwa kok kayaknya udah semingguan ini berat badan stuck ya, 60, 60, 60, 60. Kok kayaknya stuck ya? Nah, kalau teman-teman baru 3 hari program, terus teman-teman bilang berat badan nggak ada perubahan, terus teman-teman bilang lagi plateau, itu keliru, teman-teman. Jadi plateau ini baru akan dirasakan setelah 1 bulan atau teman-teman 20 hari lah. Di atas 20 hari itu, atau di atas 15 hari, teman-teman baru merasakan biasanya plateau. Tapi kalau teman-teman berat badannya masih stuck, teman-teman coba cek lagi apa yang teman-teman makan, coba cek apa yang teman-teman lakukan saat olahraga, pola tidur, asupan air, dan segala macamnya. Ya, weight loss plateau can occur due to metabolic adaptation. Tadi udah saya jelasin teman-teman di awal bahwa metabolic adaptation simpelnya atau sederhananya adalah salah satu mekanisme yang dilakukan oleh tubuh untuk melawan balik
defisit kalori yang kita lakukan. Ya. However, weight loss plateau more commonly occur because many diet are overly restrictive and hard to follow, causing people to deviate from them. Dan biasanya metabolic adaptation ini terjadi karena banyak orang yang melakukan program diet dengan sangat-sangat ketat. Ya, misalnya teman-teman kita yang melakukan program diet di bawah 1.000 kalori, misalnya asupan hariannya cuma 800, 700 kalori. Nah, itu biasanya juga lebih sering terjadi pada mereka. Dan important to follow a dietary pattern that fits your lifestyle and preference so then you can stick with a long term. Intinya adalah bagaimana teman-teman follow program diet yang bukan hanya bisa dilakukan sehari 2 hari, tapi juga bisa teman-teman lakukan sepanjang hari seumur hidup teman-teman. Ya, kalau teman-teman melakukan program diet misalnya no lemak, no karbohidrat, jadi teman-teman hanya makan protein aja. Carnivore diet, ya, ini adalah salah satu jenis program diet yang fokus utama pada protein. Jadi dia nggak karbonya dikurangin dikit banget, terus lemaknya nggak ada sama sekali atau misalnya dikit banget. Pertanyaannya adalah itu bisa kita lakukan seumur hidup atau hanya sebulan 2 bulan. Nah, jadi balik lagi teman-teman, program apapun yang teman-teman lakukan, pastikan itu teman-teman bisa lakukan seumur hidup. Sampai teman-teman bisa dapetin kesehatan, gaya hidup sehat dan aktif, dan segala macamnya. Ya. Dan in either case, you are likely to make adjustment to your diet and lifestyle over time to reach your goal. Ini penting banget teman-teman, buat teman-teman sadari bahwa melakukan program yang sama terus-menerus, ambil contoh misalnya olahraga. Let's say teman-teman sekarang melakukan olahraga jalan kaki 30 menit, ya. Tapi teman-teman mengharapkan hasil yang berbeda pada saat teman-teman sudah mulai turun berat badan. Ketika teman-teman starting weight atau berat badan awalnya misalnya 50 kilo, 60 kilo, teman-teman pengen turun berat badan dan teman-teman memulai olahraga dengan jalan kaki, di minggu-minggu pertama teman-teman pasti akan mendapatkan perubahan. Yes, kenapa? Karena teman-teman yang tadinya jarang olahraga atau nggak aktif, tiba-tiba teman-teman jalan kaki selama 30 menit, teman-teman akan dapetin perubahan. Tapi di sisi lain teman-teman butuh melakukan adjustment, penambahan intensitas olahraga, penambahan durasi olahraga, penambahan frekuensi olahraga, atau penambahan variasi olahraga. Ini penting banget buat teman-teman pahami bahwa melakukan dengan pola yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda itu nggak bekerja, teman-teman. It doesn't works. Nggak bekerja sama sekali pada progress diet, teman-teman. Sehingga pastikan ketika teman-teman udah mulai terbiasa dengan 30 menit itu, teman-teman tambahkan durasinya 40 menit. Atau teman-teman tambahkan jaraknya, yang tadinya misalnya 3 putaran jadi 4 putaran. Atau teman-teman variasikan olahraganya. Yang tadinya jalan kaki, hari ini sepedaan. Atau besoknya coba dengan pilates, coba dengan yoga. Jadi variasi olahraga juga penting banget dalam program diet, teman-teman. Ya. Dan sebenarnya, in the end of the day, nantinya kita akan berada pada fase fokusnya itu bukan lagi pada berat badan, teman-teman, tapi pada komposisi tubuh, pada fat loss, pada penurunan lemak di tubuh kita. Kita udah nggak mengacu lagi pada di timbangan, bukan nggak mengacu sih, tidak menjadikan timbangan itu sebagai acuan utama, tapi kita lebih fokus pada lingkar tubuh, terus level kebugaran, terus kualitas tidur yang nyenyak dan segala macamnya, ya. Dan biasanya teman-teman, weight loss and fat loss are often used interchangeably. They have different meanings. Ya, banyak orang yang bingung sebenarnya weight loss dan fat loss ini apakah sama atau berbeda. Nah, weight loss itu teman-teman refers to decrease overall body weight from stored fat, protein, water, and fat. Kalau teman-teman turun berat badan, tapi teman-teman nggak tahu yang turun apa, nah itu weight loss. Teman-teman nggak tahu yang turunnya lemak, atau turunnya otot, atau turunnya air,
Pokoknya teman-teman turun berat badan aja, itu udah weight loss namanya. Nah, sementara kalau fat loss, teman-teman tahu yang turun adalah lemaknya, yang berkurang adalah lemaknya. Nah, nantinya teman-teman, ketika teman-teman sudah mulai terbiasa dengan program diet, teman-teman sudah mulai enjoy dengan segala macamnya, teman-teman akan berada di satu titik di mana teman-teman lebih aware dengan body fat, dengan lemak di tubuh. Ya. Dan conversely, fat loss refers to weight loss from fat, tadi sudah dibahas. Fat loss adalah goals atau target yang jauh lebih sehat dibanding weight loss. Di mana teman-teman, kalau kita weight loss, bisa jadi yang turun itu adalah massa otot sama air. Ya, teman-teman merasa bahwa teman-teman turun berat badan tapi lemas, teman-teman turun berat badan tapi nggak bugar, teman-teman turun berat badan tapi nggak fresh. Kan ada tuh kawan-kawan kita di luar sana yang turun berat badan tapi kayaknya dia nggak fresh banget, lemes dan segala macamnya gitu kan. Nah, itu adalah salah satu acuan di mana penurunan berat badan yang bisa jadi adalah bukan dari lemak, teman-teman, tapi dari otot atau dari airnya yang loss. Nah, maka dari itu, teman-teman harus bisa pahami, bukan harus, mulai bisa pahami bahwa the other goals, tujuan lainnya dari weight loss adalah fat loss. Bagaimana teman-teman memastikan yang turun itu adalah lemak-lemak lemak-lemak berlebih yang ada di tubuh kita, itu bisa berkurang. Ya, misalnya kayak apa ya, teman-teman yang merasa gimana sih ngilangin double chin? Nah, double chin ini kan tumpukan lemak, teman-teman. Gimana ngilangin ini lemak di sini, terus lemak di bagian, mohon maaf, di bagian bra fat biasanya orang sebut ya, di bagian di sini, terus di bagian belakang sini, terus di paha, di pinggul, di bokong. Itu kan semua lemak, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya gimana caranya supaya bisa menghilangkan atau mengurangi lemak-lemak di bagian itu, maka teman-teman fokusnya pada fat loss, udah bukan pada weight loss lagi. Kayak gitu. Ya. Dan maintain muscle is more important. Jadi kalau teman-teman pernah baca atau teman-teman seniors juga pasti sudah sering dengar bahwa di usia 30 tahun ke atas, penurunan massa otot itu terjadi 3% per tahun. Jadi setiap 1 tahun itu pasti turun massa ototnya 3%. Dan semakin tua, massa ototnya juga akan semakin turun, teman-teman. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang penting banget buat kita untuk maintain muscle, untuk menjaga massa otot kita tetap pada level yang bisa tinggi bagus, yang normal juga bagus juga. Kenapa? Karena massa otot ini penting banget untuk menjaga level gula darah, terus mengontrol inflamasi, peradangan dalam tubuh, dan maintain your mobility as you age. Ya, banyak orang yang merasa bahwa massa otot itu nggak penting, padahal ketika teman-teman punya massa otot yang tinggi atau massa otot yang normal, maka mobilitas atau gerak tubuh teman-teman itu jauh lebih aktif dibanding teman-teman kita yang massa ototnya drop jauh. Drop massa ototnya nggak rendah banget, massa ototnya ya di bawah normal, itu biasanya geraknya itu beda banget lah. Ya. Kenapa? Karena di sisi lain kita kan fokus pada rangka, teman-teman, ya. Rangka ini kan yang membuat badan kita bisa tegak, tulang. Nah, otot itu adalah bagian yang melekat pada rangka. Jadi kalau teman-teman tidak fokus pada tulang, tidak fokus pada rangka, otomatis pergerakan teman-teman, mobilitas teman-teman juga akan terganggu. Jadi nggak maksimal. Berlari, terus berjalan, angkat beban, dan segala macamnya. Ya kan? Ini kan hal-hal yang tanpa kita sadari kita lakukan sehari-hari. Nah, maka dari itu penting banget untuk invest ke tubuh kita sendiri terhadap kesehatan dan kebugarannya. Ya.
Dan while a standard scale can be varied between weight loss and fat loss, apalagi timbangan yang analog atau digital yang biasa kita punya di rumah itu bukan timbangan yang body fat scanning. Jadi yang bisa melihat semua komposisi tubuh kita. Biasanya cuma timbang angka keluar, timbang angka keluar, udah gitu doang. Nggak bisa ngeliatin, ternyata yang turun lemaknya loh, yang ternyata turun airnya dan segala macamnya. Nah, maka dari itu penting banget buat kita mengkombinasikan ya eating plenty of protein, makan makanan yang dengan tinggi protein dan creating a calorie deficit dan membuat program diet yang defisit kalori by engaging in more physical activity and reducing your overall calorie intake. Engaging dan mengkombinasikannya dengan olahraga atau gerak aktif harian, ya sehingga terciptalah yang namanya defisit kalori. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau misalnya tadi kan stage pertama adalah teman-teman rapid weight loss drop, terus teman-teman akan ketemu fase yang slower, tahapan lambat. Setelah itu teman-teman harus paham ketika teman-teman berada di satu titik berat badan ideal yang teman-teman mau, ya, saya selalu bilang bahwa berat badan ideal itu sebenarnya bisa kita lakukan dua hal. Yang pertama adalah mengacu pada tabel berat badan ideal yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau berat badan ideal yang menurut kita. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa idealnya adalah segitu, ya itu ideal menurut teman-teman, ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus paham juga bahwa ada berat badan ideal yang juga dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah sampai tahap ke titik berat badan yang kita mau, maka kita akan masuk ke fase yang ketiga, yaitu weight loss maintain. Ini buat teman-teman yang pengen untuk berat badannya itu bisa dalam tanda kutip terkunci lah. Walaupun saya bilang bahwa berat badan itu up and down, tapi maksudnya kalau naik tuh nggak naik-naik amat gitu, sampai naik 10 kilo. Ya, jadi untuk weight loss maintain, teman-teman, bukti ilmiahnya adalah teman-teman bisa lakukan di sini bahwa 29 penelitian menemukan, jadi ada 29 penelitian itu menemukan bahwa partisipan who lost weight through dieting regain more than half of the weight they lost within 2 years, and by 5 years they had regained more than 80% the weight they lost. Nah, jadi teman-teman, secara statistik ataupun secara penelitian dilihat bahwa orang-orang yang melakukan diet dengan restriktif atau diet yang dengan menyiksa dan segala macamnya, itu dalam waktu 2 tahun mereka akan mereka akan naik berat badan 2 kali lebih banyak dibanding berat badan awal mereka. Sementara yang melakukan diet itu selama 5 tahun, mereka akan naik berat badan, 80%-nya akan naik berat badan seperti berat badan ketika awal mereka turun berat badan. Jadi misalnya berat badannya 80 kilo, mereka melakukan diet restriktif atau diet yang menyiksa itu. Mereka turun berat badan, tapi setelah mereka lakukan dalam jangka waktu yang lama, 5 tahun kemudian, mereka akan balik lagi ke berat badan yang 80 kilo itu. 80%-nya mengalami hal tersebut, teman-teman. Nah, however, this statistics shouldn't prevent you from focusing on your diet and losing weight to improve your health and self-image. Jadi, ada banyak orang di luar sana yang beranggapan bahwa, lah, ngapain diet kalau ujung-ujungnya naik berat badan lagi. Nah, ini kan ini nih yang sering kita dengar. Ya elah, hidup cuma sekali, bro. Ngapain diet? Ntar juga lu naik lagi. Biasanya kan teman-teman kita yang maksudnya pengen bercanda, tapi sakit banget dengernya. Aduh, lu nggak tahu, gitu kan? Ya, jadi sebenarnya teman-teman, statistik atau apapun yang terjadi itu nggak harus menjadikan teman-teman untuk tidak melakukan
atau fokus pada program diet yang teman-teman lakukan untuk improve your health, meningkatkan level kesehatan dan kebugaran teman-teman, ataupun self-image teman-teman. Teman-teman, ada teman-teman yang pengen memang, kayaknya saya pengen badan saya pakai baju ukuran M, atau pakai baju ukuran L, atau pakai baju ukuran S, ya kan? Karena memang ada beberapa orang yang punya target tertentu, yang punya alasan tertentu, atau teman-teman yang pengen program hamil, atau teman-teman yang pengen sholat sambil berdiri. Karena ada teman-teman kita yang sholatnya duduk. Kenapa? Karena lututnya udah nggak bisa nopang badannya, jadinya harus segera turun berat badan untuk bisa sholat sambil berdiri. Nah, hal-hal yang sesimpel dan sesederhana itu biasanya jarang sekali terlihat sama orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa ngapain sih diet segala macam. Padahal mereka nggak tahu ada banyak hal yang sebenarnya kita pengen lakukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran kita ataupun self image kita. Ya, jadi fokus aja dengan program dietnya, lakukan konsisten, komitmen sehingga teman-teman capai target seperti yang teman-teman mau. Oke. Dan besides, diet are only effective if they allow you to develop sustainability healthy behaviors. Intinya adalah lagi-lagi balik ke yang namanya sustain healthy behavior, perilaku sehat yang berkelanjutan. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa diet teman-teman ada do and don'ts, ada bad food, good food, halal, haram. Aduh coach, berarti di diet saya haram ya minyak goreng. Oh my God. Haram minyak goreng kalau belinya nggak bayar teman-teman, atau nyuri. Minyak goreng tuh nggak haram ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan program diet yang ternyata membuat healthy behavior teman-teman atau perilaku hidup sehat teman-teman jadi agak mulai geser definisinya, teman-teman coba deh cek lagi ya. Kenapa? Karena yang ada itu sebenarnya adalah makanan yang tinggi kalori, rendah kalori, makanan yang tinggi nutrisi, rendah nutrisi. Everything food is good, nggak ada makanan yang baik, nggak ada makanan yang buruk. Semua makanan tuh bagus, teman-teman. Kecuali makanan yang basi, berjamur, atau makanan yang udah kotor. Nah, itu kan memang nggak bagus buat tubuh kita. Tapi semua makanan yang memang layak dimakan, ya, it's good. Tapi dia itu masuk kategori apa? Tinggi kalori atau rendah kalori. Dia masuk kategori tinggi nutrisi atau nggak ada nutrisi. Nah, kalau teman-teman bilang bahwa junk food adalah makanan yang haram atau junk food adalah makanan yang tidak bagus, lah kenapa dia boleh jualan? Kenapa dia dapat izin edar? Kenapa dia dapat izin buka gerainya? Artinya, makanan junk food itu layak buat dimakan. Hanya saja dia tinggi kalori dan nggak ada nutrisi. Itu aja sih. Ya, jadi sebenarnya balik lagi healthy behavior, teman-teman. Atau teman-teman ngerasa melakukan dosa ketika teman-teman makan di luar program teman-teman. Oh my God, guys, come on, wake up. Dosa itu adalah ketika teman-teman melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Nah, itu dosa gitu. Tapi kalau teman-teman makan, coach, aku dosa, coach. Kenapa dosa gitu? Aku makan di luar program. Ya itu mah bukan dosa. Itu mah hilaf. Terus jadi kalap. Ya udahlah, tinggal back on track. Simple itu, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nantinya harapannya teman-teman jadi enjoy dengan programnya sih sebenarnya kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan kita ngerubah mindset, ngerubah fondasi prinsip dasar diet kita sehingga kita jadi punya perspektif yang lebih luas dalam melihat progres diet kita tuh bukan hanya sekedar angka di timbangan gitu tuh isolasi lah ya. Dan ini adalah salah satu beberapa gaya hidup atau dietary pola makan tips buat teman-teman untuk mencegah teman-teman naik berat badan lagi. Number 1 is always self-monitoring behaviors. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak orang di luar sana itu nggak sadar apa yang kita makan, apa yang sudah mereka makan, apa yang sudah mereka minum. Dan biasanya kebanyakan
sorry to say, adalah menggunakan perasaan. Perasaan saya udah sedikit, makanya perasaan saya nggak makan apa-apa, saya cuma makan gado-gado, saya nggak makan nasi padahal. Wah, kan penting banget teman-teman untuk self monitoring behavior. Makanya alangkah baiknya teman-teman punya food journaling, teman-teman punya catatan apa yang teman-teman makan. Nggak harus yang ribet-ribet, pakai aplikasi boleh, pakai catatan di notes boleh. Jadi teman-teman sadar dengan apa yang teman-teman makan. Ini penting banget untuk tracking your diets dan olahraga. Kalau saya terutama punya yang namanya exercise journaling, teman-teman. Saya punya catatan, saya olahraga apa hari ini, durasinya berapa, terus angkat, karena saya lagi fokus angkat beban, saya catat beban saya minggu ini berapa, sehingga saya paham tiap minggu itu ada personal record break yang saya lakukan. Misalnya minggu ini saya berhasil mengangkat 60 kilo, minggu depan saya berhasil mengangkat 65 kilo, it's good, minggu depan lagi 70 kilo, dan saya bisa tracking dan monitoring progres dari olahraga yang saya lakukan. Nah, teman-teman juga bisa lakukan itu. Ketika teman-teman bisa self-monitoring diri teman-teman, maka teman-teman jadi lebih aware dengan program teman-teman. Dan teman-teman lebih aware, dan teman-teman bisa evaluasi, dan teman-teman bisa segera back on track. Ini penting banget. Ya. Jadi ketika teman-teman melakukan program diet, terus teman-teman makan, teman-teman tahu apa yang teman-teman makan, dan teman-teman ketika teman-teman timbang, teman-teman naik berat badan, teman-teman nggak kaget, teman-teman nggak sedih, teman-teman nggak bad mood, teman-teman biasa aja, karena teman-teman tahu, lah wajar dong naik, kemarin kan 3 hari saya makanya ini, terus saya nggak olahraga, ya wajar naik, terus teman-teman evaluasi, oh berarti kalau mau turun berat badan, ikutin programnya, back on track, dah, segitu aja. Nggak harus yang bad mood berkepanjangan dan segala macamnya kayak gitu ya. Number 1 is find an activity you enjoy. Ini penting banget teman-teman. Enjoy adalah personalized. Ada orang yang enjoy melakukan ini, ada orang yang nggak enjoy melakukan itu. Jadi teman-teman temukan aktivitas-aktivitas yang teman-teman enjoy melakukannya. Boleh bersepeda, boleh jalan, berenang, atau aktivitas harian, atau bermain di luar sama anak. Intinya temukan aktivitas yang teman-teman enjoy dan teman-teman bisa lakukan sering, terus-menerus. Nah, ini penting banget ya. Kalau misalnya teman-teman nggak enjoy melakukan Tabata, ya nggak usah dilakukan, karena kalau sekali melakukan Tabata, habis itu besoknya kapok kan juga problem juga, teman-teman. Terus have healthy food like fruits and vegetable available at home. Jadi teman-teman ada satu artikel yang bilang bahwa banyak orang yang struggle atau challenging banget buat turun berat badan. Kenapa? Karena kebanyakan makanan-makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi itu lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Jadi, kalau teman-teman sering nyimpan makanan-makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi di dapur, di kulkas, di meja kerja teman-teman, maka teman-teman akan jauh lebih mudah untuk naik berat badan. Kenapa? Karena itu tinggal sesimpel teman-teman keluar kamar, teman-teman ke dapur, ketemu. Buka kulkas, ketemu. Maka dari itu, mulai sekarang pelan-pelan switching. Stoknya itu kalau belanja bulanan sekarang buah, sayur, pelan-pelan. Sehingga nanti teman-teman terbiasa jadinya makannya ya buah sayur, bukan makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi itu. Ya, di meja kerja udah mulai ganti dengan snacking bar, protein bar, terus yogurt, yang kayak gitu teman-teman. Sehingga teman-teman jadi terbiasa. Nah, makanya itu kan sekarang nih sulit banget. Kenapa? Karena makanan-makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrisi udahlah murah, mudah lagi didapatnya. Ya, sekarang coba gorengan. Wah, gorengan nih di rumah saya teman-teman, jalan ke depan doang tuh udah ada gorengan. Nggak butuh energi banyak, jalan ke depan udah ketemu gorengan. Murah lagi, waduh. Ya, beli 10.000 bisa dapat banyak. Terus yang keempat adalah prioritize sleep and reduce stress. Ini penting banget teman-teman, kita akan bahas nanti di next part berikutnya adalah please guys ya, kita terlalu banyak
fokus pada kegiatan daily activity, tapi kita kurang banget dengan tidur. Dan tingkat level stres kita juga tinggi banget. Ya. Dan fill your plate with whole foods. Ini penting banget. Pastikan teman-teman makan makanan yang ada buah, sayuran, terus gandum, terus ada protein, kacang-kacangan, dan segala macamnya, yang bisa membuat teman-teman merasa kenyang lebih lama dan membuat tubuh teman-teman mendapatkan nutrisi yang bisa mendukung program berat badan teman-teman dan kesehatan teman-teman. Jadi intinya adalah bottom line hari ini, you tend to lose the most weight and notice the most significant cycle change during the first stage of weight loss. Ketika teman-teman mulai diet, it's normal dan wajar ketika teman-teman turun berat badan dengan sangat cepat. Tapi di satu sisinya teman-teman, di sisi lain teman-teman akan masuk ke tahap kedua ketika teman-teman merasa bahwa weight loss atau turun berat badan teman-teman udah mulai melambat. Dan it's normal, wajar, ya. Yang teman-teman perlu lakukan adalah fokus pada fat loss, fokus pada penurunan lemak di tubuh teman-teman. Dan the most important weight loss factors include adopting sustainable and healthy dietary and exercise habit you enjoy doing in the long term. Itu penting banget teman-teman ya. Yang paling penting adalah teman-teman sustainable, berkelanjutan, dan healthy dietary, pola makan yang sehat, and exercise habit, menciptakan kebiasaan untuk berolahraga yang teman-teman enjoy, lakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, coba teman-teman bayangin, kalau program diet, teman-teman adalah wajib minum boba sehari 3 liter. Ayo. Teman-teman awal-awal happy. Hari keempat, coach udah nggak mampu minum boba 3 liter. Nah, sekarang makanya air putih aja. Kan kita sekarang program air putih aja. Air putih minimal 3 liter. Besok air putih 3 liter. Bisa air putih 3 liter. Kita. Ya, jadi yang paling penting adalah kita bisa melakukan ini dalam jangka waktu yang lama, long term. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf tadi mulainya telat, teman-teman. Selesai deh.